Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Puji Tuhan kalau di pagi yang indah ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube ini, dan saya percaya keadaan kita baik-baik saja karena kita tahu kalau kita orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya kembali mengajak saudara untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita, biar Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Saya sudah mempersiapkannya, yaitu saya mengambil dari kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya percaya ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita, karena ayat ini memang membicarakan sesuatu yang luar biasa yang Allah nyatakan kepada manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saya membacakan kepada kita semua. Di Yohanes 3:16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan, karena kasih Allah yang begitu besar terhadap dunia ini. Kita tahu dunia ini tidak mengacu kepada yang membicarakan kepada bumi ini, tapi dunia ini mengacu kepada pribadi kita sendiri. Karena kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau menyelidiki kata dunia ini, yaitu di dalam bahasa asli memang memakai kata kosmos. Kita tahu kata kosmetik itu yang artinya adalah keindahan, kecantikan, itu berasal dari kata kosmos. Jadi ini mau mengatakan kata dunia ini mengacu kepada kita bahwa kehidupan kita yang begitu berharga. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Dan juga di sini mengatakan bahwa bahwa Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Kalau dalam bahasa asli mengaruniakan anaknya yang tunggal, di sini dikatakan seperti ini. Didomihuiaston monogenes. Jadi anaknya yang tunggal. Kata tunggal itu dari kata monogenes. Kita tahu kata mono itu satu atau tunggal. Jadi kalau mau diartikan, monogenes ini juga tunggal, unik, dan spesial. Kenapa dikatakan Yesus itu unik? Kenapa dikatakan Yesus itu spesial? Karena di dalam Yesus Kristus kuasanya terjadi. Ada 4 poin yang sudah saya persiapkan. Kenapa dikatakan di dalam Yesus atau monogenes itu adalah tunggal, unik, dan spesial? Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di dalam Yesus ada kehidupan. Yang kedua, di dalam Yesus ada kesembuhan. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai yang ke-8. Dan juga di dalam Yesus ada jawaban doa. Itu Yohanes 14 ayat 13 sampai yang ke-14. Dan yang terakhir, walaupun masih banyak ya ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yesus itu ada sesuatu yang luar biasa, tapi saya mempersiapkan hanya 4 saja, bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 yang mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal ini untuk kebaikan kita, untuk menebus kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita, supaya kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Saya sengaja menyampaikan tentang karya Tuhan Yesus Kristus karena ini masih dalam situasi atau nuansa kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus.
Yesus bangkit dari kematian, itu membuktikan maut dan kematian itu tidak menguasai kehidupan atau tidak menguasai Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur, patutlah kita berterima kasih buat karya Tuhan yang begitu sempurna yang Dia berikan kepada setiap orang, khususnya yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena kerinduan Allah supaya kita memperoleh hidup yang kekal, tidak masuk kepada yang namanya kebinasaan atau kepada hukuman yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan kita kembali bahwa kita senantiasa patutlah mengucap syukur atas karya Tuhan, atas karya Bapa, atas karya Tuhan Yesus Kristus yang begitu sempurna yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah sharing kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita melalui channel ini, sehingga kehidupan kita semakin berarti, semakin kita pahami, dan kehidupan kita ini kita persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Saya mengajak kita untuk mengajak saudara yang dikasihi Tuhan untuk kita menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari persiapkan hati kita. Haleluya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
karya-Mu Tuhan, akan pengorbananmu yang Kau berikan bagi kami, agar kami tidak binasa Tuhan. Kami bersyukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur buat apa yang Kau berbuat dalam hidup kami Tuhan, akan hidup kami. Biarlah Tuhan mempermuliakan nama-Mu, Yesus. Glory, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus ku kagumi. Haleluya. Kita kagum akan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan. Puji Tuhan, demikianlah yang bisa kita persembahkan di pagi yang indah ini kepada Bapa kita di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang kita lakukan biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, dan Allah disenangkan, Allah disukakan. Dan khususnya sepanjang hari ini saya berdoa pada kita semua, kita senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, Tuhan juga melindungi, menjagai, bahkan memberkati apa saja yang kita kerjakan, kiranya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, demikian buat hari ini, buat hari yang indah ini, dan Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Shalom.